Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak mohon izin buka masker. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Cianjur. Yang terhormat Bapak Pengawas KCD Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menuju siang kita dapat dipertemukan dalam acara kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan PLS. Dan alhamdulillah SMK Pasundan 2 Cianjur dapat melaksanakannya pada hari ini. Dalam ini Bapak akan membawakan materi mengenai kurikulum yang ada di SMK Pasundan 2 Cianjur, di mana adik-adik atau anak-anakku yang Bapak banggakan harus tahu apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SMK Pasundan 2 Cianjur dalam minggu ke depan, bulan ke depan, semester ke depan, tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan. Untuk itu, Bapak himbau yang masih videonya yang masih ditutup, yang videonya masih dimatikan, silahkan diaktifkan. Kenapa? Karena sama operator muka-muka kalian itu sedang direkam sekarang. Ya. Muka-muka kalian sedang direkam, setiap detik direkam. Kalau kalian mukanya tidak kerekam, yang Bapak takutkan adalah nanti kamu percuma melaksanakan kegiatan PLS tahun sekarang. Kenapa? Karena nanti ada evaluasi ke depannya, ada penilaian ke depannya. Guru-guru di sini nanti tidak tahu menilai kamu bagaimana, gitu kan ya. Nah, kalau kelihatan mukanya kan gampang tuh. Ya, enak dilihatnya. Ada juga yang masih masang foto orang lain tuh, silakan dibuka. Alhamdulillah, bagus ya. Ada yang satu HP berdua, silahkan. Tuh yang itu tuh ya, silahkan. Tapi mohon yang satu HP berdua jangan terlalu berdekat ya. Ya, atau gantian tuh, yang gantian tuh. Ya. Silakan. Nah, bagus. Silakan. Karena ini akan direkam semuanya dan akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi jangan main-main di sini. Karena dengan muka kalian Bapak bisa mengevaluasi. Ya. Sesuai dengan kurikulum. Contohnya tuh ada yang namanya siapa tuh ya? Aan pakai topi atau rambut itu Aan? Aan pakai topi atau rambut? Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah menjadi siswi SMK Pasundan 2, wayahna ya, wayahna rambutnya dirapihkan. Tuh ada juga yang namanya siapa lagi tuh ya? Silakan. Kalau kalian bertanya bagaimana Pak standar rapihnya, ya silakan aja tanya ke orang tua kalian, Pak gimana sih standar rapih rambut, gitu ya, rambut anak sekolah, gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan beberapa slide dan tidak akan Bapak sampaikan semuanya, karena waktunya hanya terbatas, ya, waktunya terbatas. Jadi Bapak menyiapkan beberapa slide, ada nanti yang dibahas, ada juga yang tidak dibahas. Ya, tolong simak, ya oke.
Coba kita lihat sini ya. Tampilan awal. Ya, silakan potong ke bapaknya. Ya, silakan simak ini. Ini kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS di sekolah merupakan kegiatan pertama masuk sekolah untuk mengenalkan program sarana dan prasarana yang sudah dibahas tadi pagi, cara belajar yang akan dibahas sekarang, penerapan konsep pengenalan diri dan pembinaan awal kultur sekolah. Itu adalah tujuan daripada kegiatan PLS. Cuman yang jadi masalah sekarang ini adalah pada kegiatan PLS yang tahun sekarang ini sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana sudah kita ketahui bahwa PLS tahun sekarang ini adalah program nasional, bukan program sekolah. Jadi hari ini adalah semua sekolah melaksanakan PLS secara daring. Itu yang mengenai konsep PLS. Cuman dalam hal ini Bapak tidak akan membahas mengenai secara menyeluruh, tapi Bapak akan membahas mengenai PLS bidang kurikulum. Bagum? Jalan? Oh ya. Ini adalah tahapan kegiatan kurikulum standar nasional yang ini. Ya. Ini adalah kurikulum nasionalnya. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, mengkondisikan sebelum KBM atau sebelum belajar. Kegiatan inti, proses belajar mengajar, ya kan? Terus kegiatan penutup. Ini adalah standar nasional, ini adalah standar yang harus kalian laksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar, baik daring maupun luring. Berikutnya. Ini adalah perubahan model pembelajaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Lihat ini perbedaannya. Dari model pembelajaran sebelum pandemi, kita lihat sini, ya. Kita lihat sini, ini adalah sebelum pandemi atau yang lama. Ini adalah pembelajaran sesudah pandemi. Yang pertama adalah model pembelajaran yang zaman dulu atau model lama adalah siswa itu selalu diberitahu, ya. Siswa itu selalu diberitahu yang ini, ya. Selalu, makanya selalu guru itu selalu memberitahu kepada siswa. Berbeda dengan yang sekarang. Siswa itu, ini model yang pembelajaran yang sekarang adalah siswa itu mencari tahu, ya. Ini ya, ini. Kalau yang model lama siswa itu diberitahu, kalau yang model baru adalah siswa mencari tahu. Oke, sekali lagi silakan perhatikan ya. Takut nanti ada evaluasi, jadi silakan nanti kalau yang perlu dicatat, kalau tidak perlu nggak usah. Kalau mau direkam silakan direkam. Takut ada evaluasi nantinya, ya. Yang keduanya adalah model pembelajaran yang lama itu adalah guru sebagai sumber utama. Ya, ini guru sebagai sumber utama. Ya. Pokoknya apa yang dikasih tahu oleh guru itu adalah yang benar. Sedangkan yang sekarang itu adalah berbasis aneka sumber.
Ini yang sedang kalian lakukan sekarang. Berbasis dengan aneka sumber, yaitu belajar dari internet, belajar dari YouTube, belajar dari Toktik, belajar dari WA, belajar dari segala macam. Ini adalah model pembelajaran yang terbaru. Yang ketiganya adalah tekstual. Itu model lama adalah tekstual. Yang model baru adalah pendekatan ilmiah. Apa itu tekstual? Apa yang ada di teks, apa yang ada di buku, itu sudah dianggap betul. Itu yang membedakan. Tekstual itu adalah apa yang ada di buku, apa yang ditulis di buku, itu adalah yang benar. Itu adalah model pembelajaran yang lama. Sedangkan kalau yang model pembelajaran terbaru sesudah pandemi adalah pendekatan secara ilmiah, ya. Jadi jangan bawa-bawa lagi yang namanya dukun di sini, ya. Karena tidak ilmiah, ya. Kenapa air teh kotak warnanya misalnya coklat? Kenapa? Itu secara ilmiah. Jangan dibilangin itu karena ada hantunya, ada apanya, itu tidak ilmiah, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, ya kan? Langsung aja. Yang berikutnya adalah jawabannya tunggal. Kalau yang zaman dulu itu adalah jawaban tunggal. Ya. Kalau yang sekarang model pembelajaran yang terbaru adalah jawabannya adalah multidimensi. Apa seperti ini? Kalau zaman dulu mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau untuk mendapatkan sama dengan 4 itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau yang sekarang untuk mendapatkan 4 itu tidak seperti itu. Jadi multidimensi, bisa 1 tambah 2, terus tambah lagi 1 sama dengan 4. Jadi jangan berpikiran tunggal, kalau zaman dulu tunggal. Dan apa yang disebutkan oleh guru itu adalah yang paling benar. Kalau yang sekarang, kebenaran itu adalah multidimensi. Ya, walaupun tetap di multidimensi ini akan dikontrol oleh yang namanya guru. Jadi dalam hal ini guru itu hanya sebagai fasilitator, ya, fasilitator, ya, fungsinya itu. Maaf sebentar, ada kendala teknis. Ya, itu adalah yang berikutnya. Yang berikutnya adalah verbalisme, keterampilan aplikasi. Kalau yang dulu itu adalah verbal. Kalau yang sekarang itu adalah keterampilan aplikatif. Maksudnya apa? Verbal itu adalah hanya omongan saja. Tidak ada buktinya. Ya kan? Kalau yang sekarang itu adalah keterampilan aplikatif. Makanya cocok sekali dengan anak-anak zaman sekarang. Gitu ya. Yang kreatif, gitu ya. Yang kreatif, supel. Ya kan? Itu adalah keterampilan aplikatif, sudah bagus, makanya tinggal diteruskan. Itu adalah model-model pembelajaran masa pandemi dan masa yang akan datang. Ya, slide berikutnya adalah slide berikutnya. Nah, model pembelajarannya yang akan dilaksanakan oleh SMK Pasundan 2 Cianjur. Ya. Model pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Pasundan 2 Cianjur yaitu ada 2. Yang pertama, tadi ini menyambung pertanyaan yang tadi. Pak, kapan kapan sekolah akan dilaksanakan? Ini jawabannya. Gitu ya.
Tadi yang ditanyakan ke kakak-kakak kalian, ini adalah jawabannya. Kalau pihak sekolah pengennya sekarang, ya. Pihak sekolah pengennya sekarang kita akan melaksanakan tatap muka. Tetapi masalahnya itu adalah masih ada kendala karena adanya pandemi yang semakin ke sini semakin meningkat. Untuk itu, anak-anakku silakan bersabar, tunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan minggu depan, 2 minggu ke depan kita sudah melaksanakan tatap muka. Gitu ya. Untuk itu, sebelum ada tatap muka, kan kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Makanya di sini disiapkan ada yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apa syaratnya? Ada 4 syarat. Ya, untuk PJJ. Kalian sudah tahu semuanya. Sudah tahu semuanya, ya. Ini yang paling bawah. Yang paling bawah Bapak mundur, Pak. Nah, ini. Ini yang paling bawah ini, ada 4 syarat supaya kamu bisa melaksanakan sekolah secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Yang pertama udah jelas adalah ada kesiapan perangkat PJJ. Boleh di rumah ada komputer, boleh juga ada HP, boleh ya. Ini yang pertama adalah ini, Pak, bagaimana kalau misalnya saya di rumah nggak punya HP, nggak punya komputer, Pak. Sementara pelaksanaannya harus PJJ. Tetap pihak sekolah adalah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh kalian. Kalau di rumah kalian, ibu kalian, bapak kalian, kalian sendiri tidak memiliki HP atau komputer, silakan kalian koordinasi dengan wali GWS, nanti akan didata, nanti akan disiapkan oleh sekolah komputernya, kalian datang ke sekolah dan belajar melalui lab. Gitu ya. Itu adalah yang disiapkan oleh sekolah. Jadi tidak ada alasan nanti pada saat belajar PJJ kalian, Pak, date aya komputerna, Pak, date aya HP-na. Tidak ada alasan seperti itu. Yang keduanya adalah adanya aplikasi. Harus disiapkan aplikasinya sekarang. Kenapa? Jangan sampai pengalaman-pengalaman kemarin, mungkin kalian juga sama, kalau misalnya ngebuka Facebook langsung aplikasinya aya, ya, ngebuka game langsung aya aplikasina, ya, ngebuka aplikasi Toktik aya aplikasina. Pas giliran ngebuka Word, Pak, Word-na teu bisa kabuka, kunaon? Gitu ya. Itu berarti aplikasi kamu untuk mengkonversi ke Word, ke Excel, ke PowerPoint, kamu tidak disiapkan, tidak ada. Kenapa tidak ada? Data penting cenapa eta mah. Ya, nggak bisa seperti itu kalau sekarang. Ya, jadi nanti tidak ada alasan lagi, Pak, data bisa dibuka, gitu ya. Ya, berarti kalau tidak bisa dibuka, harus disiapkan aplikasinya. Ya, baik aplikasi nanti yang disiapkan oleh sekolah, baik aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikbud, silakan kamu pasang nanti. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah belajar dengan serius. Nah, ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Makanya kemarin hari Sabtu ada pertemuan dengan orang tua, adik-adik ya. Ya. Ada pertemuan dengan orang tua. Ya, belajar dengan serius. Karena kalau di sekolah yang mengawasi itu langsung guru. Barudak, tak kenapa duduknya seperti itu? Barudak tuh, yang itu tuh sambil tidur-tiduran. Kenapa? Itu kan ya? Tuh. Tuh, kenapa misalnya sambil nagog? Nah, yang bisa mengontrol itu adalah orang tua kalian. Makanya hari Sabtu tuh kan ada yang bagus tuh, ada. Nah, macam siapa namanya ini, Pak Gum namanya siapa ini? Cindy, terima kasih Cindy.
Ya, terima kasih Cindy, tampilannya sudah bagus sekali, gitu ya. Ini guru bisa mengontrolnya hanya lewat sini. Atau di sampingnya tahu ada sampah, tahu ada apa di sampingnya apa nggak tahu. Yang bisa mengontrol itu adalah Bapak dan Ibu kalian di situ. Ada Cindy, ada apa nih? Padilla, terima kasih Padilla. Ada siapa lagi nih? Nur Sipa, yang laki-lakinya terima kasih nih. Ada siapa nih? Nopal, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh guru bisa ngontrol di sini. Ya. Dan kalau bisa ini siapa ini? Coba. Iksan. Iksan, coba kameranya jangan terlalu dekat San, gitu kan? Biar kelihatan, ya. Jangan terlalu dekat. Nah, gitu. Nah, ini Bapak bisa ngontrol di sini. Ya, bisa ngontrol. Ya. Ya, ini yang lagi ngomong, ya kan? Yang lagi ngomong tuh, oe-oean tuh. Nggak boleh. Ya. Ini adalah sekolah bisa ngontrolnya hanya sebatas ini. Bapak nggak tahu di samping kamu ada apa, gitu ya. Yang bisa ngontrol itu adalah orang tua kalian, ya. Terima kasih kepada bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang sudah menyiapkan fasilitas untuk kegiatan hari ini. Salam buat orang tua kalian sudah menyiapkannya, ya. Makanya yang ketiga itu kan tadi ada yang belajar dengan serius. Nah ini, ya, belajar dengan serius. Kalau tidak serius, kalau PJJ tidak serius ya, nggak tahu jadinya apa, gitu ya. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah jaga komunikasi di sini. Bagaimana komunikasinya? Ada wali GWS di sini, ada operator di sini. Kalau misalnya kalian tidak bisa, jangan apa namanya? Jangan dah saya mah teu bisa. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Ada saya mah teu bisa. Silakan kalian nggak usah malu ya, anak-anak yang di rumah ya. Jangan malu. Silakan kamu komunikasi dengan wali GWS. Silakan dijaga komunikasinya. Oke, itu adalah syarat-syarat PJJ. Ya, itu adalah syarat-syarat PJJ. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di sini ya, ini yang kedua nih. Ya, kenapa Bapak ngebahas yang ke satu dulu? Karena yang sudah berjalan adalah ini. Dan yang ini adalah mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu ke depan itu pandemi sudah mulai turun, jadi kita sudah bisa tatap muka. Tadi pertanyaannya ya. Nah, tadi juga ada yang curhat, Pak, dah bosen. Iya, Bapak juga bosen, ya. Karena selama ini Bapak berhadapan adanya di awang-awang, ya. Nggak tahu ada, tahu enggak siswanya. Gitu kan ya, Bapak juga bosen, gitu ya. Tapi ya bersabar saja, ya. Karena, kenapa harus bersabar? Karena nyawa itu tidak ada gantinya, gitu ya. Kalau sekolah bisa ada gantinya, ada serepnya, ada caranya. Tapi kalau nyawa sudah tidak ada, satu-satunya adalah kan kekuburan. Ya, betul nggak? Betul ya? Jadi kalian jangan mengeluh. Jangan mengeluh dengan adanya PJJ ini. Karena ini adalah urusannya bukan masalah urusan uang. Bukan masalah urusan dengan bosen, tapi urusannya adalah dengan nyawa. Nyawanya bukan nyawa kamu saja. Ya, nyawanya adalah nyawa guru-guru di sini, nyawa TU di sini, nyawa orang tua kalian juga di situ sama. Gitu ya. Makanya pelaksanaan tatap muka ini ditunda. Tetapi mudah-mudahan tidak lama. Gitu ya, tidak lama. Supaya nanti pada saat pembelajaran tatap muka dilaksanakan, ya, kalian juga sudah tahu, di sini juga ada 4 ininya, ya kan? Ada 4 syaratnya, ya. Ada yang pertama adalah berangkat dari sekolah, nggak sembarangan. Nggak bisa kayak dulu lagi, berangkat dari sekolah, di mana? Berangkatnya nggak bisa, ya. Berangkat dari sekolah, yang keduanya masuk lingkungan sekolah, yang ketiganya
pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Dan yang keempatnya adalah pulang sekolah. Syaratnya ini empat ini harus terpenuhi. Kenapa? Karena yang berangkat sekolah itu sudah jelas harus sehat. Kalau tidak sehat itu tidak usah ke sekolah. Tinggal kirim informasi saja ke wali GWS atau ke wali kelas nantinya. Ya, kalau yang tidak sehat. Syaratnya harus sehat. Gitu ya. Suhu badan harus normal. Harus sarapan tah, iya tah. Jadi masalah juga ini nih. Kenapa? Jangan merasa kalian saya kuat Pak, saya kuat Pak, saya kuat Pak. Ya. Kenyataannya sekarang ada beberapa sudah banyak siswa yang seumuran kalian sudah jadi korban. Dan Indonesia itu adalah nomor 1 kematian gara-gara pandemi mengenai umuran siswa atau masih remaja. Jadi jangan main-main di sini, ya. Kenapa? Imun di sini dari rumah sehat, cek suhu normal, kamu tidak sarapan, naik motor, enggak pakai jaket, gaya, masuk angin. Ya, masuk angin. Berarti imun turun. Kalau imun turun, nanti akan pandemi akan masuk, akan lebih panjang. Dibawa pulang ke rumah, dirawat sama orang tua kalian kena juga. Ya, orang tua kalian sakit, dirawat oleh ibunya kena juga. Semuanya kena. Kalau sudah kena semua, siapa yang repot? Ya, jadi kalian harus paham ya, harus paham. Kenapa model pembelajaran tatap muka tidak diadakan untuk saat ini? Terus yang kedua adalah masuk ke lingkungan sekolah. Masuk ke lingkungan sekolah kamu nggak bisa sembarangan sekarang masuk nggak bisa. Ya, sama juga harus sehat, sama menggunakan masker. Oh, ya, silakan nih standarnya nih. Cek suhunya adalah 37,3 derajat. Ya, ini adalah yang ditetapkan oleh WHO. Ya, 37,3 derajat. Jadi di rumah kalian ada yang namanya termometer, silakan dicek dulu di sini. Kalau kira-kira melebihi dari ini, kamu nggak usah datang ke sekolah, ya, nggak usah datang ke sekolah. Kalian tinggal izin saja ke wali kelas, ya. Kalian harus mencuci tangan. Yang ketiga adalah pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Nah, adik-adik, karena ini adalah SMK, ini yang membedakan dengan di SMP ya. Karena ini di SMK, kemungkinan kita akan melaksanakan tatap muka, tetapi untuk kelas laboratorium yang ini. Ya, adik-adik ya. Kalian paham ya? Jadi kalau misalnya ada tatap muka, nanti dititik beratkan ke laboratorium. Praktek di sini ya, praktek. Tetapi masuk ke lab juga sama, ada aturan-aturannya, ya. Silakan kalian baca di sini, ya kan? Baca di sini. Yang ini adalah mengenai duduknya. Ya, mengenai duduknya. Di sini emang, ya, bangku itu sudah didesain. Nah, standarnya dari sana itu adalah 1 meter kali 1 meter. Tapi karena ini pandemi, jadi duduknya itu nanti akan diatur adalah 1,5 meter, ya. Termasuk itu ruangan komputer. Kalau komputer itu adalah kurang dari 1 meter jaraknya. Jadi mungkin nanti ada selang 1 komputer kosong, ya kan? Siswa, 1 komputer kosong, siswa lagi. Ada kemungkinan seperti itu, ya. Jadi ada kemungkinan kita akan melaksanakan sekolahnya itu adalah di laboratorium di sini, ya. Akan di ini. Ini adalah mengenai pembelajaran di laboratorium. Yang keduanya adalah pulang sekolah. Nah, di sini juga ada masalah juga nih. Awas ya. Bapak sudah sampaikan di sini. Jadi kalau kalian ketangkep sama Satpol PP nanti, ya, jangan bilang nanti kamu di sekolah dikasih tahu enggak. Ya kan? Enggak, katanya. Wah, celaka tuh Bapak. Ya. Bapak kasih tahu nih, Bapak tekankan di sini.
pulang sekolah, selesai jam terakhir, siswa langsung meninggalkan sekolah. Menggunakan masker sampai di rumah, mandi, ganti pakaian, dan tidak berkumpul sebelum mandi dengan anggota keluarganya. Ya, disarankan langsung pulang, tidak nongkrong dulu, ya, tidak ada nongkrong dulu, langsung pulang, takut ada masalah. Kenapa? Karena nanti akan ada yang namanya, Satgas COVID yang akan berkeliling. Yang Bapak takutkan kalian ketangkep, dibawa ke Satpol PP, ya kan, diamankan di kantor polisi, yang repot keluarga kalian, dijemput sama orang tua kalian, nanti disalahkan lagi. Ya, tuh itu enak siapa yang namanya yang tiduran nih, kenapa nih? Ya, nah gitu ya. Awas, Bapak kontrol di sini ya. Jangan ditutup itu, ya. Nah, maaf ya, Bapak kontrol di sini karena Bapak bisa kontrol. Gitu. Ya. Ini juga nih ya, ini siapa namanya ini ya? Hah? Rajib. Ya, kameranya kenain ke muka Rajib gitu ya. Ya. Itu adalah mengenai sistem pembelajaran nanti di sekolah kita ya, di sekolah kita. Awas nih ya, camkan. Kalau perlu dicatat, catat ini ya. Kalau perlu di screenshot. Kalau perlu direkam ini. Ya, karena ini adalah menentukan. Kenapa menentukan? Kalau kalian tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, nanti kita lama lagi pembelajaran tatap mukanya, ya deh ya. Kita juga udah bosen, kita pengen tatap muka, ya. Kalian harus disiplin, ya. Terus Pak, nanti bajunya bagaimana Pak? Kalau tatap muka, bajunya pakai bebas, tapi pakai sepatu, rambutnya juga harus rapi, gitu ya. Berikutnya, ya. Nah, pembelajaran yang tadi itu adalah ujung-ujungnya adalah ini. 3 hal yang akan dicapai dalam kurikulum. Ya deh ya. Ini 3 hal yang akan dicapai. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga adalah literasi. Ini yang paling susah. Ini. Ya, literasi ini. Kenapa? Karena Indonesia katanya minat bacanya sangat rendah. Kalau karakternya, ya lumayan lah. Cuman masalah di karakter ini tergantung lingkungan, ya. Nih lihat, nih di karakter. Lihat sini di karakter. Di karakter itu adalah bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Nah ini, ya. Bagaimana Pak karakter saya sekarang? Kamu bisa membedakan sekarang. Bagaimana karakter saya sekarang? Kamu tinggal lihat di lingkungan kalian bagaimana. Ya, kalau di lingkungan kalian, terutama lingkungan keluarga, ya, orang tuanya ke masjid, orang tuanya habis maghrib ngaos, gitu ya, orang tuanya habis ini, pasti kamu akan ikutin. Ya, kenapa? Karena untuk sekarang ini adalah karakter akan ditentukan oleh kondisi di rumah. Ya. Yang keduanya adalah ditentukan oleh kondisi lingkungan teman kalian. Kalau teman kalian, maaf nih, kalau di lingkungan kalian tukang makan togel, masang togel, pasti kamu akan ikut. Ya. Makanya tolong hindari ya karakter. Karena kalau sudah terbentuk karakter itu susah. Paham ya anak-anak ya? Nah, yang keduanya adalah nih. Yang ketiganya adalah kompetensi. Turunkan gambar. Nah, kompetensi adalah bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Sekarang ini adalah sudah tantangan semakin kompleks. Ya, kenapa semakin kompleks? Kalau kamu biasa-biasa saja, udah aja. Ya. Sekarang kalau kamu biasa-biasa dagang culen di depan rumah, udah lewat sekarang mah. Ya. Kenapa? Karena sekarang dagang culen ada di langit, ayo nama. Ya. Tolong camkan itu. Ya.
bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks, semakin kompleks sekarang mah. Itu ya, itu mengenai kompetensi. Kalau kamu bagian komputer ya, bisanya hanya main HP. Kenapa kamu masuk jurusan komputer? Dan saya suka HP. Lewat. Ya. Kenapa? Karena semakin kompleks sekarang. Yang ketiganya adalah, ini literasi. Ya kan? Literasi, ini yang disebut literasi tadi. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana menerapkan? Jangan sampai begini, adik-adik yang di rumah, jangan sampai begini. Guru disuruh sholat, sholat, gitu kan ya. Ini kan bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan inti itu ada 3. Kegiatan inti, KI1 itu ke pencipta, KI2 ke tetangga-tetangga, KI3 adalah keterampilan. Ya, keterampilan. Jangan sampai guru, udah sholat belum? Tapi kamu nggak melaksanakan sholat, berarti kamu tidak menerapkan keterampilan eta. Ya, guru agama di sekolah mengajarkan bagaimana cara sholat, tapi tidak pernah diaplikasikan, tidak pernah dilaksanakan, sama dengan bohong. Itu 3 hal yang akan dicapai dalam kurikulum. Maaf, ini adalah bukan kata Bapak ini. Ya, ini adalah kata Kemendikbud. Ya, ini adalah nasional, bukan kata Bapak. Itu ya. Jadi kalian harus tahu nih. Yang ketiga adalah karakter, yang tiga hal yang akan dicapai dalam kurikulum. Karakter, kompetensi, dan literasi. Lanjut. Ya. Ya, ini adalah nantinya ya. Kalau saya tahu, saya bisa, dan saya terbiasa. Ini adalah ujung-ujungnya adalah saya terbiasa. Sekarang kamu sudah tahu. Sekarang saya sudah bisa. Yang paling susah adalah saya tidak terbiasa. Itu ya. Itu yang paling susah. Nah, mulai hari ini baru sadarnya kamunya. Baru sadar. Kenapa sadar gitu ya? Oh iya ya. Saya tahu tapi tidak pernah melaksanakan. Nah, dan yang terakhir adalah, ini terakhir deh. Yang terakhir ya. Nah, silakan masuk lagi video. Ini yang terakhir. Kurikulum SMK yang ada di SMK Pasundan 2. Ya, ini adalah strukturnya. Ini strukturnya. Struktur tenaon nenengnya, jaringan atau jaringan apa ya? Yang akan diajarkan di sekolah di sini. Ya. Berbeda dengan di SMP, berbeda dengan di SMA. Tolong di ini ya, dicamkan di sini. Ya. Kenapa berbeda? Ada mata pelajaran muatan nasional, matematika, PPKN, ya kan? Itu muatan nasional. Ada mata pelajaran mau kewilayahan, ya kan? Apa contohnya gitu ya? Ada seni budaya, itu kewilayahan. Ada mata pelajaran kejuruan. Nah, mata pelajaran kejuruan, ya adik-adik, ya nanti akan menghadapi kamu jurusan akuntansi. Ya inilah kompetensinya, akuntansi keuangan lembaga. Jangan aneh nanti kamu akan bawa-bawa buku besar gitu ya. Bukunya besar-besar, bukunya tebal-tebal. Ya salah sendiri kamu ngambil jurusannya akuntansi keuangan. Ya. Yang ketiganya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran atau AP atau OTKP. Mangga yang suka apa ininya yang namanya ya? Dandan meureun di sininya, kompetensinya teh aya ieu teh. Ya, yang suka dandan, yang suka penampilan menarik. Maaf, yang penampilan menarik tuh ada juga OTKP itu yang laki-laki ada, tetap harus menarik. Bisnis daring dan pemasaran, ini. Ya,
Ini adalah jurusan kekinian ini. Ya, ini jurusan kekinian. Kenapa? Bisnis daring pemasaran. Karena disebut kekinian adalah kita nggak usah kemana-mana, dengan pakai HP kita sudah datang makanan, dengan pakai HP sudah datang baju, dengan pakai HP udah datang obat, ya kan? Dan yang ketiga adalah teknik elektronika industri, ya. Silakan yang suka ngutak-atik, yang suka ngutak-atik komputer, suka ngutak-atik HP, suka ngutak-atik listrik, silakan masuk ke jurusan ini, ya. Pelajarannya bagaimana? Pelajarannya ya tentang kelistrikan. Yang suka teknik kendaraan ringan otomotif, nah ini udah disiapkan. Nanti pelajarannya berbeda, ya. Ya, yang berikutnya adalah rekayasa perangkat lunak. Ini adalah jurusan-jurusan yang ada di SMK Pasundan 2 Cianjur. Ya, mungkin karena waktunya sudah lewat, sudah habis. Mohon maaf sekali lagi kalau kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Terima kasih kepada adik-adik, anak-anak yang sudah menyimak dengan serius, ya kan? Itu tadi ada nih Muhammad siapa nih? Ayo tidur-tiduran ya. Tidur-tiduran. Muhammad saya tak? Muhammad saya teh. Muhammad Jidan ya. Ya. Kan tadi teh yang namanya pelajaran PJJ itu tadi yang ketiga adalah serius, harus serius ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Dan untuk ya. Nah, kan nanti Bapak kan harus menilai nih, harus menilai. Tugasnya gampang. Bagus tugasnya ya. Siapkan dulu Pak. Ya, siapkan semuanya anak-anak ya, adik-adik ya. Kalau yang punya pulpen silakan gitu ya. Hah? Iya, enggak apa-apa. Enggak usah. Jadi Bapak mau ngecek kan tadi kan harus serius ya, harus serius. Jadi Bapak tidak akan menayangkan tugasnya apa. Yang serius, maka kalian akan bisa jawab, yang tidak serius, kalian tidak akan bisa jawab. Gitu ya. Oke, tugasnya adalah gampang aja. Bapak minta rangkuman apa yang tadi Bapak sampaikan kurang lebih 5 baris. Nah, ya, 5 baris. Ya, kenapa? Karena tadi ada materi literasi. Ya, ini penerapan juga ini adik-adik. Ya, Bapak tidak akan 5 baris. Kalau bisa tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. 5 baris silakan kamu tulis materi yang Bapak sampaikan tadi apa. Oke? Siap ya? Terserah mau caranya bagaimana juga terserah. Kenapa? Ya tadi pemanfaatan teknologi. Kalau yang bisa teknologi tadi akan bisa. Kalau tidak bisa ya ini. Ya. Bapak tidak akan memberatkan tugasnya. Silakan nanti dikumpulkan hari Senin tanggal 26 ya kan? Tanggal 26 sambil mengumpulkan jurnal ke sekolah dan tolong dijaga protokol kesehatannya. Selalu mengingatkan, Bapak selalu mengingatkan kalau disuruh datang ke sekolah, tolong pakai protokol kesehatan yang benar. Ya, oke? Karena waktunya sudah habis, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kepada adik-adik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.